Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi syahri Rajab wa Sya'ban. Fa insyaallah yuballighna bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh man unzila alaihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin mustami'in yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukarramun para habaib yang alhamdulillah bersama kita Habib Zain Ba'bud, yang mana beliau memberi semangat dan motivasi kita, ya walaupun umurnya tidak jauh beda sama kita, masih muda, tapi semangatnya luar biasa. Ya. Juga Habib Jalbah Barakah dan Habib Tazkir Nakbah, dan juga orang para sepuh kita, dan Ustaz Wawiyo, ada Dede, ya Pak Tempur, ya, dan semuanya, dan segenap anggota Majelis Hadadul Qulub yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karena begitu banyaknya, 2000 jamaah, Masya Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali dan setiap saat, setiap waktunya, karena dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah nikmatnya kepada kita, insya Allah. Dengan kita senyum saja Allah tambah nikmat kita, kebahagiaan. Apalagi kalau kita bersyukur, yang dengan lisan kita Allah berikan tambah lagi nikmat. Apalagi kita bersyukur dengan ibadah, tambah lagi Allah berikan nikmat. Nah, insya Allah Allah berikan ganjaran sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, karena kita telah melakukan semua, kita mengoptimalkan semua syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan ganjaran sebanyak-banyaknya kepada kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita persembahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya pada malam hari ini kita mengamalkan sunnahnya, juga pada setiap saat kita selalu mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita, dan insya Allah kita dapat berjumpakan kepada beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tanpa terasa kita ini sudah berada di penghujung bulan Sya'ban, bentar lagi masuk bulan Ramadan. Ya, apa tanda-tandanya? Ya, besok sudah mulai ziarah kubur. Ya, yang belum tahu infonya, yang belum mendapatkan info, nah, maka kita kasih tahu bahwasanya sudah mulai besok Jumat, ya, ziarah kubur di kota Palembang. Jadi kebanggaan kita sebagai warga Palembang, ya, kita dengan diadakannya ziarah yang besar, ya, kepada para orang tua, para guru-guru, para masyaikh, para wali-wali, ya, para orang-orang soleh yang sudah meninggal, ya, diadakan ziarah, ya, dalam bentuk kapasitas yang besar, ya, dari seluruh penjuru kota, penjuru bahkan penjuru dunia. Disampaikan berita dan info ini, ya, diundang semuanya. Alhamdulillah, insya Allah banyak yang hadir, mulai dari baik hari Jumat besok pagi di pemakaman Kubah Habib Ahmad bin Syahab, ya, dimulai jam 7 mungkin, ya, 7 atau setengah 7 pagi. Besok ziarah di seberang Hulu, ya, mulai dari jam 7 juga di pemakaman Telaga Sidak para wali dan para solehin. Dan malam Jumatnya di Kampung Al-Munawar, Haul Habib Abdurrahman Assegaf, dan hari Ahadnya paginya yaitu acara puncak, insya Allah ramai yang hadir. Alhamdulillah yang hadir insya Allah Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, ya, dari kota Tarim, dan juga Habib Syekh Umar Al-Khatib dari kota Tarim, dan juga insya Allah hadir Habib Nagib
bin Syahbakar bin Salim, dan juga hadir dari beberapa kota, banyak dari Malang dan dari Surabaya dan dari semuanya. Insya Allah kita tunggu kedatangan mereka semua. Insya Allah jamaah kita Masjid Laskar insya Allah ikut gabung berkhidmat ya, insya Allah untuk memeriahkan dan mensukseskan acara ziarah kubro di Kota Palembang. Mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa berkhidmat kepada para aulia, para solihin, ya, kita dengan mengoptimalkan, memeriahkan peringatan ziarah kubro yang dilakukan para sepuh-sepuh kita, orang tua kita, para guru-guru kita di Kota Palembang ini. Insyaallah, yang mana ziarah kubro ini sudah berlangsung mungkin 10 tahun mungkin. Ya, 10 tahun yang lalu sudah dimulai. Ya, sudah lama berarti. Kalau kita baru ikut, maka kita sudah terlambat ya bahasanya. Tapi kita tidak ada kata terlambat untuk kebaikan. Insya Allah mulai besok sampai hari Ahad kita ikut serta. Kalau bisa kita berkhidmat, kita jangan jadi tamu ya. Kita ini sebagai tuan rumah nanti ya. Jadi jangan desak-desakan masuk sini nanti depan. Jangan, kita jadi tuan rumah ya, untuk menyukseskan, membantu, berkhidmat dan lain sebagainya. Insyaallah dimulai dari tim Laskar besok insyaallah bergabung untuk membantu dan berkhidmat mensukseskan ziarah kubro. Insyaallah. Siap untuk hadir? Siap untuk berkhidmat? Siap untuk dapatkan keberkahan para aulia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, karena itu dan dengan adanya dan berlangsungnya ziarah kubro ini, maka kita sudah berada di penghujung berarti bulan Syaban, dan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang hakikatnya ditunggu-tunggu, bulan yang sebenarnya bulan yang diharapkan untuk kita berada di dalamnya. Nah, karena puncak daripada amal ibadah itu ada di bulan Ramadan. Puncak daripada kebaikan itu ada di bulan Ramadan. Ya, kenapa? Karena bulan suci Ramadan di dalam hadis Nabi bahwasanya beliau mengatakan ana man taqarraba ila Allah fi Ramadan. Barang siapa yang beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan, ya, fi faridah udilat lahu 70 faridah fi ghairi. Maka akan dilipat kalikan sampai 70 kali lipat dari ibadah wajib salat fardu. Ya, semua yang fardu ya, kita bersolat 5 waktu, kita melakukan zakat fitrah, zakat harta dan semua daripada yang wajib dilipat kalikan 70 kali. Nah, jadi mereka para solihin mulai dari tauladan kita yang agung Nabi Muhammad SAW, beliau kalau sudah Ramadan beliau mengikat pinggang beliau. Nah, kalau mesti bagaimana kalau nak siap-siap acara, pasti siap kali-kali. Ya, bajunya disiapkan, ikat pinggangnya tidak mau kendor-kendor karena mau mendapatkan kebaikan, mau bekerja. Ya, maka beliau menguatkan ikat pinggang beliau, merapikan biar kalau lagi kerja itu tidak kedodoran. Nah, jadi sudah siap. Nah, begitupun ya mereka para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Datang Ramadan mereka senang gembira memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Dan begitupun juga mereka para malaikat-malaikat menyambut bergembira datangnya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan bulan yang penuh berkah, ya, bulan yang penuh rahmat, bulan segala kebaikan, bulan daripada puncak daripada semua bulan. Ya, ketika dengan keberkahannya yang luar biasa, sehingga ya mereka para salihin kalau sudah datang Ramadan itu mereka betul-betul ya bergembira. Jadi yang sebenarnya yang gembira itu bukan di hari rayanya saja, tapi mulai bulan suci Ramadan. Ibaratnya itu kalau kita bergembira ya, bagi anak sekolah, waktu kita sekolah, anak-anak sekolah itu gembiranya bukan harusnya dipersiapkan kegembiraan itu bukan di hari bagi rapat. Ya. Mereka bisa gembira, senang, bisa bagi rapat. Kenapa? Karena sewaktu ujian mereka belajar. Ya, mereka di kisah ujian mereka semangat. Ya.
Tatkala sudah selesai, bisa jawab dengan dia belajar dengan semangat kalau bisa ujian, bisa bagi rapot mereka gembira. Tapi kira-kira kalau yang tidak belajar, bagi rapotnya senang kan? Sudahlah, itu wilayah aku nih, di sisi aku nih banyak abang kebakaran. Nah, begitupun kita juga. Anjuran Nabi, senangnya semangat kita nih harusnya di bulan suci Ramadan. Biar bagi rapot kita di hari raya kita betul-betul senang. Ya. Jadi buat apa kita senang bagi rapot kalau kita saat ujiannya kita main-main, ujiannya tidak belajar. Kira-kira senang bagi rapot? Tidak ada, kendala itu. Biarlah apa aku banyak, biarlah kawan aku ngapainnya. Kenapa dia banyak merahnya? Nah, begitu juga kita masuk Ramadan, kita harus semangat ibadah biar di bulan hari raya, ya di hari raya maka kita akan senang gembira. Kenapa? Karena kita sudah sukses dapatkan keberkahan Ramadan, sukses dapatkan ampunan, sukses banyak dapat pahala, sukses dapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kira-kira yang jadi pertanyaan ini kita siap atau tidak menyambut Ramadan? Semangat atau tidak? Harus semangat. Bagi mereka-mereka yang sadar, bagi mereka-mereka yang tahu, bagi mereka-mereka yang mengerti, mereka harus bersiap, ya, gegap gempita, semangat, ya, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena kalau seseorang itu kalau mau bertanding, kalau mendapatkan hasil yang banyak, ya, kalau mau mendapatkan keberhasilan, maka persiapannya tergantung dengan kesiapannya. Ya, kira kalau kita nak main bola, kira-kira kalau tidak siap, gimana? Tidak bisa, pasti kalah tulang, tidak bisa ngegolin. Nah, kalau kita mau mancing, katanya persiapan, kira-kira dapat? Tidak dapat. Kalau kita mau menangkap ikan, kalau tidak ada persiapan, sedikit dapatnya. Kalau kita mau pegawai, tidak ada persiapan, tidak maksimal. Tapi kalau kita bersiap, mau mancing siap galak-galaknya, umpannya yang bagus, pancingnya yang style yang bagus, mau nangkap ikan, begitu pun jalannya yang bagus, jaring yang bagus, semuanya pasti akan dapatkan hasil. Karena ya hasil usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Bagaimana kita berusaha, maka begitu pun juga hasil pasti kita akan dapatkan. Ya. Kita jadi semangat atau tidak mau mendapatkan hasil yang bagus? Semangat harus, ya. Jadi yang jamaah majelis Sahadatul Qulub dan semua yang mendengar, ya, akan live ini adalah kita harus mempersiapkan diri kita untuk bersemangat, ya, senang, gegap gembira untuk menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia. Insyaallah kita semua akan mendapatkan hasil yang baik, mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan, kemuliaan yang luar biasa. Insyaallah. Oleh karena itu, ya, persiapan yang harus dan kita upayakan, kita maksimalkan pada bulan suci Ramadan itu banyak sekali. Kesiapan zahir dan kesiapan batin kita. Nah, karena kalau kita bersiap, insya Allah kita akan menghasilkan hasil yang luar biasa, hasil yang baik. Ya, mulai dari persiapan dengan ibadahnya. Nah, kita mulai dengan niatnya. Kita harus dipasang niat mulai dari sekarang. Karena kita akan berjanji kita siap untuk beribadah secara maksimal. Jangan sampai kita mau mendapatkan hasil, mau mendapatkan ampunan, ya, mau mendapatkan rahmat, mau mendapatkan pembebasan dari api neraka. Nama kita tidak tercatat di penghuni neraka, mau terbebas itu, maka harus persiapan. Ya, persiapan yang matang. Jangan sampai kita hanya anget-anget tai ayam, ya. Semangat di awal, mulai kendor di tengah, hilang di akhir. Iya, jangan seperti ya masjid-masjid yang penuh di awal, pertengahan sudah maju berarti usapnya, dan di akhir sudah tinggal satu sok. Nah, ini semangat orang-orang yang seperti ya anget ayam, makan semangat makan sambal. Iya, sudah tahu sambal pedas, makan terus, ya. Sudah tahu
yang mengakibatkan kita malas lesu dari ibadah, dan itu semangat kita tidak ada, masih lagi kita melakukan hal-hal yang mengurangi semangat kita. Jadi niat kita harus kita optimalkan untuk dan agar kita nanti di bulan suci Ramadan kita semangat untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang keutamaan fadilah Ramadan sudah ada ditanyakan lagi. Sudah tahu galau, sudah hafal galau, bahkan hadisnya hafal keutamaan puasa ibadah di bulan suci Ramadan. Tapi kadang kita tidak ada semangat, tidak ada yang memotivasi kita. Nah, jadi siapa lagi yang akan memberi motivasi kecuali diri kita sendiri. Ya, jadi jangan hanya semangat untuk menyiapkan makanan bukaannya tadi. Jangan semangat untuk hanya meramaikan saja hari-hari Ramadan. Jangan semangat jualan rame Ramadan ini. Jangan hanya semangat kumpul dengan keluarga. Jangan, tapi semangatnya biar mendapatkan keberkahannya. Jadi kalau seseorang itu dia mendapat tujuannya akhirat, tujuannya kebaikan, maka dunia akan ikut. Ibaratnya kalau kita mencari ikan besar, mau jalan itu nyari ikan besar. Aku nak nyari ikan kecil, aku nak nyari ikan besar itu. Kira-kira kita semangat jalannya gimana? Pasti nyari yang semangat yang tengah. Dari jalannya pasti yang seluruh arah dia dapat ikan besar. Tahu-tahunya yang kecil-kecil itu banyak kita dapatnya. Kenapa? Tujuan kita dapat ikan besar. Tapi kalau kita semangatnya kecil-kecil, sudah paling-palingnya pinggir-pinggir dulu kita cari. Tidak dapat ikan yang besar karena semangatnya kecil, niatnya kecil. Kata ulama, niatlah kata manusia kata Abiyah Maliki, maka berniatlah engkau seperti niat amalan Imam Ali bin Abi Thalib, maka engkau akan dapatkan amalannya para ulama-ulama besar. Ya. Tapi kalau niat mau hanya seperti orang-orang yang di atas sedikit, pasti akan amalannya di bawah itu semua. Nah, jadi niat kita kepengen mendapatkan Lailatul Qadar pada setiap tahunnya. Tahun ini kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita sudah mendapatkan keberkahan malam nisfu Sya'ban, maka Ramadan kita niatkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Orang yang dapatkan Lailatul Qadar di awalnya semangat, di tengahnya juga semangat, di akhirnya semangat, dan tidak akan dapatkan Lailatul Qadar kalau hanya semangatnya di awal, di tengahnya sudah malas, di akhirnya apalagi, maka tidak akan dapatkan Lailatul Qadar. Jadi semangat kita. Mana orang-orang yang mau mendapatkan Lailatul Qadar? Mana orang-orang yang mau mendapatkan keberkahan dari malam Ramadan? Mana orang-orang yang mau mendapatkan rahmat yang sebanyak-banyaknya? Mana orang-orang yang mau dibebaskan dari api neraka? Karena sudah cukup kita dengan kemiskinan, kefakiran daripada amal kita. Kita sudah fakir dunia, di akhirat pun kita fakir, na'udzubillah. Kalau bisa kita kita fakir di dunia, uang kita pas-pasan, dan tapi kita kaya di akhirat. Iya. Tanya bersama Cik ini, dia ini tidak kaya di dunia, tapi senang tuh saat ini. Luar biasa. Ya. Nah, ini kita harus demikian berupaya kita walaupun tidak kaya di dunia, jadilah tidak kaya-kaya gini, tak jalin jadilah. Iya. Anggota DPR jadilah. Iya. Tidak kaya-kaya di dunia ini. Itulah. Jadi kalau kita niatkan akhirat, maka insya Allah dunia akan ikut kepada kita. Ya, kaya akhirat itu bukan dunianya dia miskin. Ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, orang yang mengamalkan akhirat, mengejar akhirat, dunianya ikut. Sayyidina Utsman bin Affan, orang yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti ajaran Nabi, syariat Nabi, taat kepada Nabi, dapat jadi orang kaya raya. Ya.
Sayyidina Abu Bakar orang kaya, ya Abdurrahman bin Auf sahabat Nabi orang kaya, tapi mereka ya karena mereka senantiasa mengikuti syariat Nabi. Ini bukan orang yang soleh itu orang miskin, tidak. Ya setiap orang soleh itu tidak kaya, tidak. Ya banyak orang-orang yang soleh, tapi mereka juga memiliki harta benda. Oleh karena itu, nuansa Ramadan pasca kita akan memasuki bulan suci Ramadan ini, maka kita harus pertama niat yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Kita niatkan jangan sampai kita hanya semangat di awal, tengah kan mulai kendor, di akhir sudah hilang. Ya. Jadi orang-orang yang dapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan itu, mereka sudah berniat banyak ibadah. Ya, ibadahnya dia siap untuk melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Mungkin ya di Ramadan sebelumnya atau bahkan seumur hidupnya belum pernah tahajud. Maka mulai Ramadan ini siapkan untuk tahajud. Ya, minimal 2 rakaat. Mungkin Ramadan sebelum-sebelumnya bahkan seumur hidupnya belum pernah dia nangis di malam hari. Ya, mendoakan dirinya, kebaikan keluarganya, mendoakan anak-anaknya. Ya, doa kepada Allah agar dirinya dijauhkan dari api neraka. Nah, tahun ini Ramadan ini dan seterusnya, dia di malam hari tahajudnya dia berdoa munajat kepada Allah agar dibaikkan nasibnya, keluarganya, anak dan seterusnya. Nah, ini orang-orang yang suka ibadah ini orang-orang yang pilihan. Ini yang kita harapkan. Ya, mungkin kita selama Ramadan bahkan seumur hidup kita tidak pernah kita puasanya betul-betul puasa. Ya, mungkin puasa kita hanya menahan lapar dan haus. Maka tahun ini dan seterusnya kita optimalkan dan maksimalkan ibadah puasa kita. Puasa betul-betul kita niatkan yang baik untuk melaksanakan perintah Allah, yang mana Allah perintahkan buat orang-orang yang beriman. Harapannya agar kita dijadikan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ya, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah mengajak bicara orang-orang yang beriman. Harapannya kita dijadikan orang-orang yang beriman. Puasa kita betul-betul puasa. Ya, puasa kita bisa nahan mata kita. Saya puasa tidak mau banyak keluar dari rumah. Kalaupun saya harus keluar rumah, saya jaga mata saya. Ya, saya akan jaga lisan saya. Karena saya mau mendapatkan optimal keutamaan Ramadan. Saya mau jaga tangan, saya mau jaga hati saya biar optimal, maksimal daripada hati saya. Jadi kalau sudah mata kita puasa dari yang haram, ya lisan kita puasa dari yang haram, pendengaran kita adalah puasa dari yang haram, dan semuanya anggota tubuh kita puasa dari yang haram, maka mata akan bercahaya, lisan akan bercahaya, telinga akan bercahaya, baru kita termasuk pilihan daripada 1000 orang di antara umat manusia. Tapi kalau macam ladulah, sudah jangan harap kita mendapatkan Lailatul Qadar dan keberkahan bulan suci Ramadan. Kita persiapkan ibadah kita, puasa kita tadi. Kita persiapkan sehingga kita akan menjadi yang terbaik daripada yang lainnya, bahkan minimal kita yang terbaik daripada sebelum puasa, sebelumnya dan seumur hidup kita. Sehingga keutamaan Ramadan akan menyertai kita, akan ada pada kita. Dilihatkan juga beraneka ragam ibadah tadi di malam hari dengan tarawihnya. Cari tarawih yang banyak, jangan cari yang sedikit. Itu 8, 11, situ bela. Jangan dulu. Kalau lagi ada uzur baru. Jadi kira-kira kalau anak kita anggap ke anak-anak kita yang lagi malas, anak-anak yang lagi malas, misalkan mau malas belajar, kasih belajar sedikit minimal. Karena dia lagi uzur.
Ujian biasa, dia malas dia belajar. Ya sudah lah, ya. 5 menit menjadilah belajar. Karena dia ada uzur. Nah, begitu juga kalau kita malas Ramadan, ya kalau malas ya ada apa yang sebelah. Tapi jangan tiap hari malas, berarti orangnya tidak mau semangat. Cari yang paling banyak. Ya. Kalau orang tarik sampai 60 kali, maksudnya 3 kali sholat. Kita yang 11 dulu ngejar. Mereka cari yang 21 rakaat di jam pertama, ya, jam setelah Isya, jam 12 malam lagi sholat lagi. Di rumah ini, rumah Habib ini. Mereka datang berduyun yang mau sholat sana, jadi 40. Jam 3 sholat lagi di rumah Habib ini, Syekh ini. Datang lagi mereka sana yang mau sholat, datang lagi. Jadi 21 kali 3 berapa? 63. Kita media itu terus. Mana semangat kita? Padahal sudah disuruhkan oleh malaikat, ya bagi yang saya, mana orang lain mau kebaikan di bulan ini, akbil datanglah. Kita kepengen menjawab seruan daripada malaikat itu, orang yang menginginkan kebaikan. Ya bagi asyar, wahai orang-orang yang mau keburukan, ngasih maksiat dan dosa bulan Ramadan, adbir, jauhlah. Ya, kita diusir oleh malaikat. Lalu apa tidak? Jadi juga harus kita aneka ragamkan puasa. Ya apa? Ibadah. Ya sholat tarawih kita, ya sholat sunnah kita, sholat zikir kita. Mereka alun tarim sholat laginya 11 tiap malam. Ini kita tarawihnya 11. Kalah sama udah kecil sana. Witirnya tiap malam 11. Kita tarawihnya 11. Tarawihnya 60 mereka. Kita 11. Malu kita sama udah kecil sana. Iya. Ya abana, berapa rakaat? Wahai ayah. Ditanya kita. Ya abana, berapa rakaat sholat? Wahai ayah. Berapa rakaat apa sholat? Tarawihnya. Lalu gitu. Mereka 11 witirnya setiap malam. Ya bana harus sholat lain tahajud. Ya apa? Paman sholat tahajud tak? Lalu kita jawabnya, kalau kita tidak tahajud di malam Ramadan, jadikan kita tahajud, jadikan kewajiban kita di bulan Ramadan. Jadi harus begitu, harus aneka ragam ibadah. Yang duha, maka wajibkan duha kita Ramadan. Yang mengaji, wajibkan kita mengaji Ramadan. Ya. Sehingga sampai keluar Ramadan tidak kecilin lagi jamaah ada dulu bercahaya wajahnya, matanya yang cahayanya, tangannya yang cahayanya, telinganya bercahaya, hatinya cahayanya. Jadi kalau sudah ya tubuh ini dengan kita aliri dengan cahaya Allah, maka semuanya akan menjadi kebaikan. Amal ibadah itu akan begitu mudahnya. Di antaranya juga setelah kita ramaikan dengan ibadah kita upayakan menikmati daripada ibadah tersebut, maka juga kita harus alla yukthir tasyagul bi umuri dunya. Jangan kita menyibukkan dengan urusan dunia. Ya, dunia sebatas kewajiban saja kalau upayakan. Bekerja pagi sampai siang sudah, begitu istirahat di rumah, ya kita istirahatkan ibadah, niatkan ibadah malam hari. Dan sedikitkan tidur. Jangan mentang-mentang tidur itu ibadah di bulan Ramadan, tidur terus dari pagi sampai zuhur. Tidur ibadah. Bayangkan kalau kita tidur dari pagi sampai siang, banyak ibadah. Bukan kayak itu, cuy. Iya. Bukan begitu, ya. Itu kalau kita kecapean, dihitung ibadah. Ya. Kalau kita setiap menit dikasih upah sejam, upahnya 1 juta. Ya. Kalau kita tidur dihitung sejam 1.000, kira-kira nak tidur atau nak tidak tidur? Iya. Tidak atau tidak? Kelawi. 1 jam bekerja 1 juta.
Kalau kita ketiduran, ya, 1 jam tetap digaji tapi 1.000. Kira-kira nak tidur apa nak gaji? Gawe rugi orang-orang yang ngomong mati itu kita nih. Oh 1.000 lah, oh ini bahlul berarti. Nah, Ramadan begitu pun. Ya kalau kita ibadah maka akan digaji, dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang begitu besar. Tapi kalau kita ketiduran capek tetap juga digaji oleh Allah walaupun sedikit. Makanya jangan banyak-banyak tidur ya mungkin tahun-tahun kemarin kita nih gitu lah ya banyak tidur. Biar apa tidur? Biar ada rasa lapar. Iya. Itu dan Umar beliau mengatakan ya uhibbus shaum fi waqti sayf. Saya ini senangnya kalau puasa itu di musim panas. Memang Ramadan ya hanya di musim panas. Mereka beliau betul-betul merasakan nikmat. Ya karena begitu nikmatnya beliau ibadah, ya, puasa sampai beliau sangat senang kalau puasanya betul-betul terasa. Nah, jadi begitu. Jadi kalau kita capek, ya baru tidur. Kalau kita merasa lapar, baru istirahat. Ya, jangan kita capek langsung saya tidak capek tidur. Ya capek apa lagi? Ya nggak tidak lapar tidur, lapar apa lagi? Jangan. Jadi harus kita kita kurangi daripada tidur di bulan suci Ramadan. Biar kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya sebagaimana yang Allah janjikan pahala kedudukan yang sebanyak-banyaknya lipat kali yang sebanyak-banyaknya ya janji Nabi yang disampaikan kepada kita tentang utama orang yang puasa Ramadan dan ibadah bulan suci Ramadan sebanyak-banyaknya maka kita mendapatkan semuanya insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi makanya mereka para ulama, mereka para sholihin, mereka keluar Ramadan di hari raya itu malam lebaran itu Allah bagikan ganjaran-ganjarannya. Nah, si bulan sudah puasa maka dia termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Senang luar biasa, gembira mereka. Baru senang kenapa? Sudah mereka melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah sudah maksimal sehingga bagi rapotnya yaitu lebaran mereka senang luar biasa sudah melaksanakan kewajiban puasa dan melaksanakan ibadah sebanyak-banyak mungkin, seikhlas mungkin sehingga mereka luar biasa senang dan gembiranya. Nah, inilah yang kita harapkan, yang Nabi anjurkan kepada kita akan memulai dari awal Ramadan, persiapan daripada awal Ramadan ya daripada rangkaian ibadah dan semangat Ramadan yang luar biasa dan kita sampai mendapatkan keutamaan rahmat, keutamaan ampunan dan keutamaan dari perbebasan api neraka dan pahala yang luar biasa. Mereka para sholihin keluar Ramadan wajah mereka berseri-seri ya putih dengan cahaya ilahi ya hati mereka bersih, tidak senang lagi cinta dunia. Kenapa? Mereka di Ramadan tidak banyak gawe, tapi mereka bisa hartanya lebih malah. Gawe yang sedang tidak banyak, tapi banyak rezekinya. Nah, itulah orang-orang yang ibadah kepada Allah, yang niatkan untuk Allah karena Allah. Walaupun mereka usaha bekerja, maka niatkan untuk Allah, maka dunia akan ikut kepadanya. Sehingga bagaimana mereka merasakan para ulama akan kenikmatan bulan suci Ramadan, ibadah bulan suci Ramadan, kita niatkan, kita harapkan kita pun merasakan kenikmatan ibadah di bulan suci Ramadan. Tidak ada ya kebaikan kecuali kita lakukan, tidak ada kenikmatan di bulan suci Ramadan kecuali kita merasakan kenikmatan tersebut sehingga ya hati kita bercahaya. Ya, maka begitu pun juga anggota tubuh kita akan bercahaya, mudah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lisan ini sangatlah ringan, teman suka berzikir kepada Allah. Ya, anggota badan ini ringan, enteng, ya suka untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah kita yang senang, kita yang demen, ya kita banyak berkah,
maka keluarga kita pun akan mendapatkan percikannya kebaikan dan keutamaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan semangat kita untuk ibadah di bulan suci Ramadan, semangat untuk ibadah, semangat untuk puasa, semangat untuk berbuat baik, semangat kita untuk dapatkan keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi kebaikan di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita di bulan Rajab, Allah terima pahala kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan kita semua pada bulan suci Ramadan dan kita mendapatkan keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Ya, tidak ada satupun yang ketinggalan daripada ibadah kecuali kita pun lakukan semuanya itu semua. Dan setelah Ramadan kita semua mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan daripada ibadah bulan suci Ramadan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sehingga kehidupan kita berikutnya tambah baik, tambah mendapatkan kebaikan, murah rezekinya, baik dalam kehidupan rumah tangga dan usahanya. Insya Allah kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat menyampaikan kepada keluarga-keluarga kita tentang keutamaan puasa Ramadan. Kita dapat menyampaikan ini semua pada orang yang kita cintai sehingga mereka akan semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dapat sampaikan. Kurang mohon maaf. Insyaallah kita akan jumpa pada Jumat malam Jumat depan. Sudah masuk Ramadan ya? Belum? Masih sekali lagi? Masih sekali lagi? Insyaallah masih sekali lagi. Tinggal kita terus persiapkan diri untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.